Halo sahabat SVD, kami mau mengajak Anda untuk bersyukur bersama kami SVD Provinsi Jawa. Karena tahun ini, kami merayakan hari ulang tahun Imamat ke-40, hari ulang tahun Imamat ke-25, dan hari ulang tahun Kaul Kebiaran ke-60 dari bruder kami. Mereka ini kita sebut sebagai jubilaris atau jubilaris. Sekedar informasi bagi Anda bahwa SVD Provinsi Jawa mempunyai tradisi untuk merayakan pesta hari ulang tahun Imamat dan pesta hari ulang tahun Kaul Kebiaran konfrater kami di SVD Provinsi Jawa di minggu-minggu terakhir di bulan Oktober setiap tahun. Jadi tahun 2022 ini kami merayakannya pada hari Kamis 27 Oktober di Soferdi, Surabaya. Para jubilaris kami yang berbahagia tahun ini adalah yang pertama, Bruder Franciscus Redemptus Dagang Kedang SVD yang merayakan hari ulang tahun hidup membiara yang ke-60. Yang kedua, Pater Damianus Weru SVD dan Pater Daniel Moa SVD merayakan hari ulang tahun Imamat yang ke-40. Dan yang ketiga, mereka ini merayakan hari ulang tahun Imamat ke-25 yaitu Pater Yohanes Loa SVD, Pater Gabriel Maja SVD, dan Pater Christianus Ratu SVD. Tema perayaan syukur tahun ini adalah hendaknya hatimu melimpah dengan syukur yang diambil dari Kolose 2 ayat 7. Nah, sahabat SVD, silakan Anda simak video ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kasih yang Anda berikan kepada konfrater kami yang merayakan pesta HUT Imamat dan HUT Kaul Kebiaran mereka. Selamat menyaksikan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, atas nama keluarga besar SVD Provinsi Jawa, kami mengucapkan selamat datang di Biara Soferdi Arnodus Surabaya. Kita semua diundang untuk merayakan pesta syukur 25 tahun dan 40 tahun Imamat serta 60 tahun hidup membiara para konfrater kami sebagai imam dan bruder dalam serikat Sabda Allah. Para jubilaris kita yang berbahagia tahun ini sebagai berikut. Bruder Franciscus Redemptus Dagang Kedang SVD, nama panggilan Bruder Reden, tempat tanggal lahir Waibalun 1 Oktober 1940, kaul pertama 8 September 1962 di Biara Santo Konradus ND. Moto kaul kekal, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tugas pelayanan sebagai bruder selama 60 tahun. Sebagai tukang kayu di bengkel kayu Mataloko Bajawa, di bengkel kayu Ledaloro Maumere, di bengkel kayu Sorong Papua Barat. Sebagai pimpinan rumah di Biara Soferdi Santo Yosef Jakarta, sebagai pengawas pembangunan di Paroki Santo Bartolomeus Galaksi Bekasi, di Biara Soferdi Palangkaraya Kalimantan Tengah, di Biara Soferdi Ratu Rosari dan Bible Center Batam, sebagai pengurus dan ekonom rumah di Seminari Tinggi SVD Malang, di Biara Soferdi Martubung Sumatera Utara, di Biara Soferdi Jeruju Kalimantan Barat, di Biara Soferdi Simeon Jakarta Selatan, dan terakhir pensiunan dan sebagai pendoa di Biara Soferdi Simeon Saidi Jakarta Selatan. Kedua, Pater Daniel Moa SVD, nama panggilan Pater Daniel, tempat tanggal lahir waktu Belapi Flores 1 Februari 1949, Tabisan Imam 6 Juni 1982,
Waktu Lapi oleh Insinyur Donatus Jagong SPD. Moto imamat, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tugas pelayanan perutusan sebagai imam selama 40 tahun. Pastoral parokial di paroki Wairpelit Maumere sebagai formator di novisiat SPD Ledalero Maumere, di Seminari Tinggi SPD Ledalero, Seminari Tinggi SPD Malang, dan novisiat SPD Roh Kudus Batu. Sebagai spiritual director para formandi di rumah formasi SPD Jawa. Pernah mengenyam studi lanjut Guidance and Counseling di De La Salle, Manila, Filipina. Sebagai dosen di STFK Ledalero Maumere Flores dan STFT Widya Sasana Malang. Sekarang sedang mengambil tahun sabat di paroki Santo Konrad Martubung, Medan, Sumatera Utara. Ketiga, Pater Damianus Weru SPD. Nama panggilan Pater Dami. Tempat tanggal lahir Saga 20 Januari 1952. Tabisan imam 12 Juni 1982 di Wolotolo oleh Insinyur Donatus Jagong SPD. Moto imamat, ini aku, utuslah aku. Tugas pelayanan perutusan sebagai imam selama 40 tahun. Pastoral parokial di paroki Santo Alfonsus Rodriguez Pademangan, Jakarta, di paroki Santo Yosef Matraman, Jakarta, di paroki Santo Mikael Kranji, Bekasi, di paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan, Surabaya, di paroki Gembala yang Baik, Surabaya. Sempat mengambil studi lanjut dan kursus. Pertama, pembimbing retret di Girisonta, Jawa Tengah, kursus formasi di Arvi Antipolo, Filipina, dan kuliah Guidance and Counseling di De La Salle, Filipina. Sebagai formator di Seminari Tinggi SPD Malang. Sebagai rekan tugas pastoral mahasiswa dan karismatik di Keuskupan Surabaya dan menangani pelayanan konseling Biro Pelayanan Konseling Software di Surabaya. Selanjutnya Pater Christianus Ratu SPD. Nama panggilan Pater Chris. Tempat tanggal lahir Watuneso 16 Agustus 1966. Tabisan imam 23 September 1997 di Watuneso oleh Insinyur Abdon Longinus Dakunya. Moto imamat, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tugas pelayanan sebagai imam selama 25 tahun. Bertugas melayani pastoral parokial di beberapa paroki. Pertama, paroki Hati Kudus Yesus Palasari, Bali Barat. Selanjutnya paroki Santa Teresia Tangem, Bali. Di paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke, Bali. Di paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, dan terakhir sekarang di paroki Santo Hilarius Bidaayu, Batam. Kelima, Pater Yohanes Loa SPD. Nama panggilan Pater John. Tempat tanggal lahir Raja 12 Juli 1966. Tabisan imam 29 September 1997 di Ledalero oleh Insinyur Abdon Longinus Dakunya. Moto imamat, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tugas pelayanan sebagai imam selama 25 tahun. Tugas pastoral parokial di beberapa paroki. Di paroki Kelembu, Weri, Sumba Barat. Di paroki Santo Rafael, Calzada, Buenos Aires, Argentina. Di paroki Santo Santiago Vasquez, Montevideo, Uruguay. Di paroki Kristus Raja Raja Toba, Kalimantan Barat. Di paroki Bunda Maria Jeruju, Pontianak, Kalimantan Barat. Di paroki Santo Franciscus Saverius, Meliau, Kalimantan Barat. Di paroki Santo Franciscus Assisi, Tuhemberua, Nias, Keuskupan Sibolga. Dan terakhir di paroki Santa Maria Ratu Damai Nehas Liahbing, Samarinda, Kalimantan Timur. Keenam, Pater Gabriel Maja, SPD. Nama panggilan Pater Kemi. Tempat tanggal lahir Weremese, 20 September 1967. Tabisan Imam 29 September 1997 di Ledalero oleh Monsinyur Abdon Longinus Dakunya. Moto imamat, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tugas pelayanan sebagai imam selama 25 tahun. Pastoral parokial di beberapa paroki. Pertama, paroki Santo Pius ke-10, Tenggarong, Kalimantan Timur. Paroki Santo Paulus, Lombentuk, Kalimantan Timur. Di paroki Santo Mikael Kranji, Bekasi. Di paroki Santo Fidelis, Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Dan sekarang di paroki Salib Suci, Ropodo, Sidoarjo. Saudari-saudara yang terkasih, para sama saudara kami ini telah menunjukkan kesetiaan mereka terhadap komitmen misioner yang telah mereka pilih. Walaupun mereka mengalami pasang dan surut, jatuh bangun dalam panggilan hidup membiara sebagai bruder dan imam, tapi mereka tetap setia pada panggilan hidup yang telah mereka pilih. Tentu semua ini hanyalah karena campur tangan Tuhan yang telah memanggil mereka. Untuk itu selayaknya lah kita mensyukuri rahmat kesetiaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dalam perayaan Ekaristi. Maka marilah sekarang kita berdiri, kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama merayakan perayaan syukur ini dengan penuh iman.
dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pater Provinsial bersama Dewan, para konfrater, para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi, selamat sore untuk kita semua. 25 tahun, 40 tahun atau 60 tahun bukanlah sebuah kesuksesan, bukanlah sebuah keberhasilan. 40 tahun atau 25 tahun adalah rahmat yang harus kita syukuri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasihi, kita berkumpul pada sore hari ini untuk menyatukan tekad dan niat kita bahwa kita mau membangun niat dan komitmen paling tidak untuk kami yang merayakan bahwa kami ingin lebih baik, bahwa kami ingin maju menjadi seorang pewarta, menjadi seorang imam misioner. Karena imam yang dibutuhkan dewasa ini tidak hanya seorang imam atau biarawan yang berkisah, tapi imam atau biarawan yang bersaksi. 25 tahun atau 40 tahun atau 60 tahun bukan tidak mempunyai kisah, bukan tidak mempunyai berita. Kisah dan berita inilah yang kita satukan sore hari ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasihi, karena Tuhan begitu baik membimbing, menuntun dan menyertai kami dengan roh-Nya, kami mohon semoga dukungan doa dari Bapak Ibu untuk menyertai kami. Karena saya teringat akan salah seorang pemimpin besar. Beliau mengatakan seperti ini: Allah mengasihimu seadanya. Allah menolak kalau Anda hanya seadanya. Allah mau supaya Anda itu lebih. Karena itu berjalanlah bersama kami, doakanlah kami supaya kami menjadi lebih baik setelah 25 tahun, 40 tahun atau 60 tahun ini. Kita satukan semua doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Tapi terlebih dahulu mohon ampun atas dosa, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terdorong oleh keinginan untuk mengabdi Kau dengan misi setia dari hari ke hari, maka kini saya memahami Kau yang sudah saya gelarkan di hadapan sangka perawan tersuci dan di hadapan semua orang kudus di Indonesia kami. Oleh karena itu sekali lagi saya memahami Kau kepadamu, ya Allah yang Maha Esa dan Tritunggal, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan dalam serikat sabda Allah menurut konstitusi serikat ini. Ya Tuhan, sedialah menerima korban ini yang kusampaikan hati deklarasi-Mu dan pengasihan-Mu. Tentukanlah kiranya kehendak-Mu agar saya sanggup menunaikan janji yang telah kuserahkan kepadamu dalam pengabdian yang jujur. Surilah menyatakan kehendak-Mu kepadaku seterangkan sebelumnya. Tuhan Allah Kudus, Engkau yang memberi segala anugerah, saya mohon kepadamu, semoga Engkau menguatkan hati saya yang lemah. Jadikanlah saya seorang abdi yang paling patuh dan rendah hati bagi sabda Allah. Semoga dengan bantuan para malaikat dan semua orang kudus, saya tetap setia kepada janji-janjiku sampai ajalku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tadi jubilaris pengkhotbah Mr. John Logan, dia bilang mewah sekali. Saya bilang, John, itu biasa. Ini rumah induk, bukan di Selabing. Ini rumah induk, jadi ya memang kita harus menciptakan sesuatu yang representatif. Ini rumah induk, rumah misi yang terbuka untuk siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih untuk semua. Terlalu lancar kita punya acara hari ini. Berkat juga suara-suara merdu para malaikat dari paroki Salvisi. Terima kasih untuk panitia kecil komunitas Rumah Induk Provinsi Jawa. Dan maaf kalau ada yang berkekurangan. Terima kasih. Pengetahuan sebelumnya, tadi saya pegang lilin 2 itu mewakili teman kelas saya, Pater Daniel Moa, yang tidak sempat hadir. Beliau masih di Martubung untuk menjalankan tahun sabatikal. Kita tepuk tangan dulu untuk Daniel. Supaya tidak panjang, saya sudah siapkan pidato ini. Tema pidato saya ini judulnya mensyukuri kebahagiaan kehadiran Allah selama 60 tahun hidup membiara
40 dan 25 tahun hidup imamat. Judulnya. Dan judul ini sesuai dengan pesan Paulus kepada umat di Kolose bab 2 ayat 7. Kalimatnya yang kecil, hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur, yang oleh panitia kecil telah dipilih menjadi tema perayaan syukur kita hari ini. Bapak Ibu, saudara dan saudariku sekalian, para suster, para frater, para bruder, para novis juga ada, tidak? Para pastor, konfrater, diakon, semuanya, para mantan provisial, para DPP dan provinsial SWD Provinsi Jawa, semuanya yang terkasih dan juga yang berbahagia karena ikut ambil bagian dalam kebahagiaan kami berenam. Jokowi pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2022, beberapa hari di Flores, di Ende, di Bejawa, di Ngada, Nagekeo, berkunjung dan hadir di sana bagi rakyatnya di sana. Rakyat di sana mengalami sebuah hidup baru karena kehadiran pemimpin presiden mereka yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu. Kalau kehadiran Jokowi yang adalah presiden Indonesia Raya saja, yang daerah kekuasaannya hanya dari Sabang sampai Merauke saja, dan yang rakyatnya hanya 270 juta jiwa saja, kehadirannya sudah membahagiakan mereka. Betapa lebih-lebih lagi kebahagiaan yang kita alami kalau yang hadir itu adalah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang menguasai seluruh alam raya, Tuhan Allah yang rakyatnya semua umat manusia. Betapa kebahagiaannya sungguh sangat luar biasa, tak terbatas, dan menurut istilah Injil tak terpermenai. Tak terpermenai artinya sempurna. Itulah kira-kira analogi yang dapat saya ungkapkan tentang kebahagiaan kehadiran Allah yang boleh kami alami selama 60 tahun hidup membiara, selama 40 tahun dan 25 tahun hidup imamat dalam diri Bruder Franciscus Redemptus Dagang Kedan SWD, dalam diri Pater Daniel Moa SWD yang tadi saya wakili, dalam diri Damianus Weru SWD, Pater John Lowa SWD, Pater Christianus Ratu SWD, Pater Gabriel Maja SWD. Kedua, itu pertama tadi. Hanya syukur sebagai balasan atas kasih kehadiran Allah yang menyelamatkan itu. Sebagai orang beriman Kristiani, sebagai biarawan, imam dan misionaris, kami percaya bahwa tidak ada tanggapan atau balasan yang lebih berkenan kepada Allah yang telah membahagiakan umatnya dalam perjalanan hidup ini selain bersyukur dan terus bersyukur, memuji dan memuliakan namanya, yang tentu saja tidak hanya diwujudkan dengan ucapan bibir, dengan doa-doa, dengan ibadah dan sakramen-sakramen, tetapi juga dan terlebih-lebih dalam seluruh hidup, tindak dan perbuatan nyata
sehari-hari, yaitu dengan satu, menjadikan diri serupa dengan Yesus yang telah memberkati kami dengan menjadi berkat bagi sesama. Menjadikan diri semakin menyerupai Yesus yang telah merahmati kami dengan menjadi rahmat bagi orang lain. Menjadikan diri semakin menyerupai Yesus yang telah membahagiakan kami dengan menjadi kebahagiaan bagi sesama. Dan menjadikan diri semakin menyerupai Yesus yang telah yang telah selalu hadir dalam hidup kami dengan selalu bersedia hadir bagi sesama dan bagi konfrater yang lain. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian yang terkasih dan yang turut serta dalam kebahagiaan kami, saya yakin tidak cukup waktu dan segala usaha selama hidup kami ini untuk mengucapkan syukur yang berkenan kepada Tuhan Allah seperti yang saya sebut di atas. Namun dengan menerapkan prinsip yang satu ini, saya yakin akan cukup berkenan di hadapan Allah, yakni bersyukurlah selalu dan teruslah bersyukur, maka Anda akan berbahagia. Dan janganlah tunggu sampai berbahagia dulu baru bersyukur. Dan akhirnya adalah tidak berlebih-lebihan kalau sore hari ini SVD Provinsi Jawa memuncaki sukacita kehadiran Allah ini dengan ucapan syukur yang tiada terhingga, dengan sebuah pesta perayaan yang menurut John Lowell mulia, wah, dan hebat. Kita tepuk tangan untuk provinsial, untuk panitia kecil yang tadi disebut oleh rektor, juga terakhir untuk rektor sendiri. Ketiga, ini sedikit panjang. Ada 3 pengalaman yang menjadi tanda bagi kami akan kehadiran Allah, terutama sebagai jalan kebenaran dan hidup. Pertama, saya lahir tahun 1952, tanggal 20 Januari. Tetapi saya lahir tidak sebagaimana bayi biasa, lahir langsung menangis tanda sukacita. Tapi saya diam saja, ya, tidak ada tangisan. Walaupun diusahakan ini dan itu dan lain-lain, pukul-pukul di pantat juga tidak menangis. Akhirnya mereka kesimpulan bahwa saya sudah meninggal dunia. Dipanggillah om-om yang datang untuk menguburkan saya. Sementara mereka menggali kuburan untuk saya, istri dari kakak bapak saya yang adalah bekas kenin orang Batak, namanya Lena Panggabean. Dia datang, dia lihat, kamu buat apa? Oh, kuburkan ini bayi. Ya, oh, di mana bayinya? Oh, sabar ya, jangan buru-buru kuburkan, kasihan ini. Coba kita usaha. Lalu dia suruh orang rebus air sampai mendidih, lalu dituangkan ke dalam baskom. Saya diceburin ke dalam baskom, ke dalam air panas, digoyang-goyangkan begini. Karena kepanasan saya menangis sejadinya. Makanya waktu saya kecil rambut saya itu keribo seperti Ahmad Ali karena gosong. Sekarang saya biasa misal di bahasa Mandarin, saya dipanggil Cigo, artinya Cina gosong. Jadi, tetapi syukur bapak saya itu merenung, lalu kemudian akhirnya ketika dibaptis memberi nama kepada saya Weru. Weru artinya goyang-goyang menurut bahasa saya di sana. Artinya bapak saya ini hidup setelah digoyang-goyangkan di dalam air panas.
Demikian peristiwa cerita ini mau mengatakan kepada saya, seperti sebenarnya kepada kita semua, bahwa kehidupan ini adalah milik Allah dan diberikan oleh Tuhan Allah. Tetapi kepada saya lebih khusus, pesan ini lebih digarisbawahi. Maka karena itu saya benar-benar menjaga kesehatan, menjaga kuat dan kuasa saya, sehingga sampai tanggal 9 Juli tahun yang lalu saya tidak pernah sakit. Hanya COVID yang sanggup membuat saya sakit. Dari tanggal 9 Juli sampai 9 Agustus tahun 2021. Para rektor distrik dan rektor rumah, reses, unit-unit karya, semua anggota SPD Provinsi Jawa yang saya kasihi, mitra-mitra misi, kongregasi, pimpinan kongregasi, komunitas-komunitas yang hadir, mitra kerja awam, seperti maupun rekan-rekan kerja kami, keluarga-keluarga, donatur, semua yang hadir, dan juga mitra misi kami dari BPT dan BGKB, utusan dari paroki-paroki di mana SPD melayani yang hadir, dan secara khusus yang berbahagia, yang kita banggakan, bapak-bapak jubilaris yang ada di depan ini. Rasanya tema perayaan hari ini sudah sangat mengungkapkan sifat dari perayaan kita hari ini dan di sini. Jadi syukur dan terima kasih. Bapak-bapak jubilaris ini di depan ini yang membuat tema ini hari ini di tempat ini itu memiliki nilai yang khusus. 60 tahun hidup memelihara Bruder Reden. Kemarin dia cari provinsial dan dia beritahu, pada provinsial saya mau pulang. Pulang kemana? Saya mau pulang ke Saidi. Saya beritahu, Bruder, tunggu kita pesta dulu. Lalu dia beritahu, baik, tunggu sampai pesta. Bruder yang hidup dalam panggilan dengan memilih moto, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Dan waktu provinsial beritahu itu, dia juga tidak beritahu pulang lagi, dia tunggu sampai pesta. 40 tahun imamat konfrater kita, Pater Danua dan Pater Dami Veru. Pater Danua di usia 40 tahun ini minta supaya menjalankan tahun sabatikal di sebuah paroki yang kulturnya Batak. Dia ingin supaya memperoleh sesuatu, mendapat inspirasi sebagai seorang formator dengan mengalami situasi budaya dan ada di paroki. Dia telepon Pater Provinsial, saya tidak bisa hadir. Saya bilang, tidak apa-apa, Pater, kami doakan dalam perayaan. Moto tabisannya, aku, tanpa aku, kamu
tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata tanpa dia tidak bisa pesta. Artinya ya aku tentu Tuhan. Tapi bahwa kita dalam komunitas menghadirkan dia dalam doa-doa kita, dan kita percaya bahwa sukacita kebersamaan kita juga meneguhkan dia. Bayangkan 40 tahun imamat lalu minta kerja di paroki. Luar biasa. Romo Dani tadi sudah sharing banyak, tapi satu yang saya mau cerita, untuk merayakan 40 tahun saya rasa ini paling unik. Pastor Dani pulang ke kampung, kumpulkan hampir 20 anak SD, laki-laki dan perempuan, muat mereka di mobil kayu, truk kayu, bawa ke pasar Ende, dan suruh mereka pilih sepatu masing-masing, dan dia bayar. Perayaan 40 tahun di kampung ditiadakan, ya. Dan dia bawa anak-anak itu untuk mencari sendiri sepatu di pasar, ukur masing-masing, dan kemudian dia bayar semua mereka, antar mereka kembali ke kampung. Unik. Dia siap sedia melayani karena motonya, ini aku Tuhan, utuslah. 25 tahun yang membuat tema ini juga menjadi khusus nilainya karena 3 konfrater kita juga merayakan 25 tahun dalam imamat. Pater Chris, Pater John Loa, dan Pater Gabriel Mai. Atas nama Pater Superior General, atas nama Dewan Pimpinan SPD Provinsi Jawa, atas nama seluruh konfratermu di Provinsi Jawa, kami ucapkan profisiat dan selamat. Kita tepuk tangan untuk syukur dan terima kasih. 2 kata yang biasa, yang sangat sering diucapkan. Bisa saja otomatis karena sering, bisa saja tidak perlu kita ungkapkan karena sudah biasa. Tapi keluarga besar SPD Provinsi Jawa memilih 2 kata ini sebagai tema perayaan: syukur dan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan pertama-tama. Syukur kepada Tuhan, syukur itu kepada Tuhan atas rahmat imamat, atas panggilan keputusan, atas anugerah misioner yang diberikan kepada Allah, itu diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi syukur kita haturkan pertama-tama atau hanya kepada Tuhan. Lalu kita berterima kasih kepada satu sama lain. Syukur dan terima kasih. Syukur kita arahkan hanya kepada Tuhan, karena perayaan ini seluruh hidup panggilan kita memang datangnya dari Tuhan. Terima kasih karena kita berdiri sampai seperti ini juga karena satu sama lain. Kita berterima kasih atas kesetiaan mereka. Mereka berterima kasih atas doa dan dukungan kita. Dan kita semua berterima kasih satu sama lain karena imamat dan hidup membiara pada hakikatnya adalah keputusan dari Allah. Jadi syukur sekali lagi itu kita sampaikan kepada Tuhan, dan terima kasih kita sampaikan kepada satu sama lain. Tema yang indah ini, yang singkat ini, yang padat ini akan menjadi lebih berarti
kalau atas nama pimpinan provinsi saya juga menyampaikan kepada para jurnalis, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari pimpinan terhadap kontraktor dalam tugas dan karya, sekaligus berharap agar perayaan syukur dan terima kasih ini meneguhkan kontraktor untuk terus menjalankan misi perutusan. Saya sering beritahu, menjadi imam biarawan seperti dokumen gereja beritahu, menjadi imam, menjadi gembala, dan menjadi pemimpin. Menjadi imam karena kita hidup memelihara, maka perayaan hari ini memberi pesan kepada kami bahwa ternyata kita dalam panggilan dan keputusan kita mesti menguduskan diri dan menguduskan orang lain melalui doa dan sakramen-sakramen yang kita rayakan. Umat rindu untuk perayaan Ekaristi, umat rindu untuk didoakan, umat rindu supaya hidup seorang pastor menguduskan mereka di dalam karya-karya mereka. Sehingga kontraktor kadang-kadang kita dengar ada banyak yang juga umat mendatang misa, romonya masih tidur. Sesudah datang, romonya sudah pergi main bulu tangkis. Sudah datang lagi, romonya sedang makan. Sudah datang lagi, romonya sudah istirahat. Sudah itu sore mau datang, romonya sudah keluar. Ya. Mudah-mudahan perayaan hari ini syukur dan terima kasih memberi inspirasi untuk kita anggota provinsi, pertama untuk menjadi imam di dalam karya politik. Yang kedua menjadi gembala, artinya mempersatukan. Imam, orang yang hidup membiara, mempersatukan. Tidak ada zamannya lagi dalam komunitas orang benci satu sama lain lalu pelayanan menjadi terganggu. Tidak ada zamannya lagi imam dalam komunitas paroki, dalam komunitas kita menjadi musuh atau pemecah belah. Karena gembala harus mempersatukan, harus merangkul. Dan yang terakhir, pemimpin. Karena seorang imam yang ditugaskan dalam karya pastoral, dia adalah seorang pemimpin. Memanage apa yang dipercayakan dengan baik. Umat mengeluh, umat kita ini susah. Kenapa? Karena ya kita imam, gembala, dan pemimpin. Akhirnya buat kontraktor di SPD Provinsi Jawa, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan. Kita doakan dan bersyukur bersama kontraktor kita yang hari ini kita pestakan sambil mengingatkan diri kita akan spirit dan semangat misioner kita. Untuk semua yang hadir dan terlibat, terima kasih banyak, dan secara khusus untuk KOR dari Paroki Salib Suci, terima kasih untuk kesediaan. Kita boleh tepuk tangan. Kita rencananya misa jam 5, tapi karena KOR banyak yang kerja, mereka anjurkan jam 6. Lalu jam 6 kita pikir kita makan bisa terlalu malam, maka kita pilih jam 5.30 dan tetap malam juga. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Semoga perayaan ini memberi semangat kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa berterima kasih kepada satu sama lain. Bekerja di ladangmu
jadi abdi abadi